Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore, tak hentinya mengucap syukur. Nah, sudah ikanmu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Atas kebaikan-Mu, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu kami bersyukur. Engkau membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Engkau membawa kami menyembah-Mu. Engkau bawa kami dalam hadirat-Mu. Kau bawa kami memandang wajah-Mu, dan kami dipuaskan oleh wajah-Mu, memandang-Mu. Kami dipuaskan, kami disegarkan
Kaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah kekuatan kami, Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan,
Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah sukacita kami. Kami datang menghampirimu, kami datang kepadamu, oh, menyembahmu, memujimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Setiap pagi ketika kami ada di hadirat-Mu, kami percaya, oh Engkau selalu rindu menyatakan pekerjaan-Mu bagi kami. Oh Engkau rindu terus memperbaiki kami, memulihkan kami. Oh, karena kami tahu perkataan-perkataan-Mu lah yang membawa kami masuk ke dalam zaman yang baru. Membawa kami terus naik ke tempat yang lebih tinggi di mana Engkau berada. Tuhan, kami taklukkan pikiran kami ini. Kami taklukkan kepada pikiran dan perasaan. Nyatakanlah terus kiranya pikiran dan perasaan. Singkirkanlah kiranya segala hal-hal yang lama dari pikiran kami, yang mungkin masih menguasai alam pikiran kami, sehingga kami sulit bergerak, sehingga kami tidak punya kekuatan untuk terus berjalan bersama dengan Engkau. Perbaharuilah kiranya tekad kami Tuhan. Lepaskan kami dari segala hal yang tidak kami ketahui, yang tidak kami sadari Tuhan, agar kami dapat melangkah bersama dengan Engkau. Apa yang perlu kami dapatkan atau kami makan hari ini, itulah kiranya yang kami dapatkan dari Engkau. Biar kami makan bersama dengan Engkau. Tuhan, kami sadar segala gagasan dan pikiran kami itu sesuatu yang sangat membencikan di dalam hati-Mu Tuhan. Tidak Engkau perkenankan. Tetapi kami sering tidak menyadari bagaimana pikiran dan gagasan kami itu tiba-tiba saja muncul. Oleh karena Dia sudah ada di sana. Oleh karena itu Tuhan, oh kami mohon Roh Kudus. Roh Kudus-Mu boleh membimbing kami hari lepas hari. Sehingga kami tetap di dalam tekad kami untuk boleh hidup seperti yang Engkau kehendaki. Berjalan seperti yang Engkau kehendaki. Ada hal-hal di dalam diri kami, di dalam manusia daging kami ini, yang selalu menghalangi pekerjaan-Mu, pekerjaan Roh-Mu yang sesungguhnya.
Ada banyak hal tipuan-tipuan yang selama ini kami izinkan menipu kami. Tapi oleh karena terang-Mu, Engkau mulai menyingkapkannya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah berinkarnasi. Engkau yang menjadi manusia. Oh, itu tinggal di dalam kami, yaitu firman-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Mohon kami dijelaskan kembali. Dan biar kiranya kami boleh benar-benar mendengarkan dengan penuh perhatian. Tolong kami Tuhan. Terima kasih. Biar kami mengejar hal-hal yang paling penting. Sehingga kami dapat menyingkirkan hal-hal yang tidak penting. Dunia ini akan berlalu Tuhan. Segala hal-hal yang lama segera berlalu digantikan dengan yang baru. Hanya orang-orang yang terus ada di jalan-Mu, itulah yang boleh melanjutkan hidup ini. Terima kasih Tuhan. Itulah hidup yang kekal, yaitu kami boleh mengenal Allah dan kami boleh mengenal Engkau yang diutus oleh Allah di dalam kami. Sehingga kami boleh terus menghargai dan menghormati Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat nyata. Biarlah kenyataan-Mu, keberadaanmu, itu sendiri yang mengajari kami. Tolong kami Tuhan, menaklukkan pikiran dan perasaan kami. Terpujilah Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Baik, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mana hukum pertama? Muka-muka yang sukacita. Amin. Saudara, setiap kali kita ada di hadirat Tuhan, saudara, biasakanlah mengharamkan hati yang dipenuhi dengan masalah gitu. Haram hukumnya gitu. Kalau kita lagi dalam di hadapan Tuhan ya. Di hadapan Tuhan itu kan seperti sekarang lah gitu. Atau ketika saudara datang menghadap Tuhan gitu sendirian, ketika saudara dipenuhi dengan muka yang muram gitu ya, atau ada masalah gitu, apa saja gitu. Soal lagi mikirin apa, lagi jengkel atau apa saja gitu, biasakanlah harus bersihkan dulu jengkelnya gitu. Karena kalau tidak, maka sia-sialah kita menghadap Tuhan gitu. Nggak bakalan ketemu gitu. Ya, nggak bakalan bisa memandang wajah Tuhan gitu. Nah, di dalam ketenanganlah kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kalau di dalam kekacauan, kita lebih dekat bersekutu dengan si jahat gitu. Nah, saudara, selama kita dalam tubuh jasmani kita ini, tubuh materi kita ini, maka kita itu belum sepenuhnya dikuasai oleh roh Tuhan. Artinya kita itu masih mewakili bumi yang lama, tetap masih ada dalam kita. Partikel-partikel bumi yang lama itu masih ada di dalam kita. Berarti kita tetap masih rentan saja itu dipengaruhi oleh si jahat. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan dia itu sudah
benar-benar sudah dikuasai oleh roh, itu tidak benar. Ya, itu adalah idealis gitu. Jadi justru itu tidak benar gitu. Nah, jadi kapan kita itu benar-benar dikuasai sepenuhnya adalah ketika Tuhan yang mengatakan demikian. Ya, sudah selesai pekerjaanmu misalnya gitu. Jadi kita ini saudara diperbaharui oleh perkataan-perkataannya. Makanya kenapa dikatakan pada mulanya adalah firman, bukan pada mulanya adalah roh. Gitu. Jadi kita ini bukan selama ini kan orang menganggap bahwa Roh Kudus adalah pekerjaan yang terakhir gitu. Dulu anggapan kita kan ada 3 zaman dulu ya. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus gitu. Padahal saudara, awalnya itu saja sudah dikatakan pada mulanya adalah firman gitu. Nah, saudara, kenapa perkataan itu menjadi penting? Pada mulanya adalah firman, supaya kita tahu bahwa firmanlah yang menciptakan segala sesuatu. Kan gitu kan? Jadi Yohanes pasal 1 dengan Kejadian pasal 1 dari ayat 2. Jadi Yohanes pasal 1 itu hanya sama dengan persis sama itu dengan Kejadian 1 ayat 1 saja. Nah, bumi belum berbentuk. Ketika bumi belum berbentuk itu, di situ bumi sudah rusak. Oleh karena iblis dilemparkan ke sana. Jadi dia merusak. Jadi saudara, kalau dikatakan bumi rusak, itu berarti manusia rusak. Karena manusia dululah yang rusak, baru bumi. Karena manusia itu penguasa bumi. Nah, di situ kita melihat bagaimana firman itu memulihkan bumi kan? Firman. Perkataannya maksudnya. Nah, jadi saudara, untuk kita mengenali pekerjaan Tuhan dalam hidup kita adalah kita mesti benar-benar memperhatikan firman. Jadi yang menaklukkan kita itu adalah firman. Ya, itu mesti apa ya, saudara garis bawahi ya. Ini penting sekali. Ini bukan mengesampingkan pekerjaan Roh Kudus. Ini bukan mengesampingkan bahwa Allah itu adalah roh. Itu beda case. Ya, beda case. Allah adalah roh, barang siapa menyembahnya harus menyembah dalam roh. Tapi kebenarannya itu, disitulah sebetulnya di kata kebenaran itulah roh itu menjadi nyata. Nyata itu artinya bisa kita dekati. Kalau Allah itu adalah roh saja, ya. Nah, maka itu tidak akan bisa bergaul dengan kita yang adalah manusia. Nggak bisa. Makanya firman-Nya itu menjadi manusia. Artinya menjadi setara dengan kita. Jadi sebetulnya firman itu, jadi bedanya ya antara firman dengan firman yang menjadi manusia. Bedanya Tuhan
dengan Tuhan yang berinkarnasi. Kita belajar agak ini ya, apa? Seperti agak kuliah dikit gitu, agak tinggi sedikit. Ya. Nah, jadi kalau saudara apa ya, boleh mencatat gitu, ada catatannya boleh supaya nanti saudara agak punya pemahaman sendiri gitu. Karena kalau nanti bisa bolak-balik gitu, saudara tetap masih ada di zaman yang lama. Kalau tidak memahami pekerjaan yang ini, saudara tetap akan meraba-raba gitu. Saudara tetap akan jadi seperti ambigu. Tak jelas kepercayaannya. Jadi kita ini sedang dibawa kepada kepercayaan yang jelas. Senyata Tuhan menjadi manusia, senyata itulah nanti pengenalan kita akan Dia. Jadi antara kita dengan Tuhan perhatikan ya, kata-kata Tuhan dengan Tuhan berinkarnasi, kata-kata firman dengan firman yang menjadi manusia. Ya, itu ada perbedaannya. Ya. Ada perbedaannya. Nah, jadi sekarang itu tujuan daripada kita dibawa ke zaman yang sekarang ini. Ya. Jadi kita ini bisa diajar benar-benar seperti seorang guru kita dulu gitu, misalnya guru pelajaran gitu. Dia yang benar-benar memahami. Jadi ini bukan lagi kita diajar oleh pikiran manusia, tapi kita diajar oleh Tuhan yang berinkarnasi. Nah, saudara, kenapa kita boleh diajar oleh Tuhan yang berinkarnasi? Gimana caranya? Ya, kalau dulu kita memahami daripadanya lah katanya yang di Yohanes pasal 1 kalau nggak salah itu 17 apa ya. Kita mendapatkan anugerah demi anugerah. Atau kita mendapatkan kepenuhan. Kalau dulu kan kita pernah belajar kepenuhan Allah ya. Kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan Allah Bapa. Gitu. Nah, dulu itu saudara pelajaran itu adalah akibat daripada seorang manusia yang mulai memahami firman Tuhan, tapi itu dari pemahaman manusia. Supaya kita bisa membedakan bagaimana, apa bedanya kita diajar oleh guru kita dulu Pak Andreas, dengan sekarang kita diajar oleh siapa. Ya, Nah, saudara mungkin bertanya, saudara mungkin was-was juga. Kenapa Pak Parlin bisa bicara seperti itu? Ya kan? Apakah Pak Parlin mengalami perjumpaan seperti Paulus dibawa ke langit ketiga sorga? Tidak, saudara. Dan kalau ada orang yang mengatakan seperti itu kepada saudara, walaupun dari perkataannya mungkin wow gitu ya, saudara lebih baik saudara tidak mempercayainya. Tidak usah mendengarkannya. Karena itu sudah pekerjaan yang lama. Nah, pekerjaan yang lama biasanya langsung ditiru oleh si jahat. Ya, supaya saudara bisa membedakan. Dan nanti saudara akan mengerti sendiri, akan diajar oleh Tuhan itu sendiri. Tapi dalam hal ini saudara,
diajar oleh Tuhan, kita mesti agak dibawa dulu ke sini. Kita harus bedakan dulu diajar oleh Tuhan dengan diajar oleh Tuhan yang berinkarnasi. Ya, mesti agak bedakan dulu. Jadi, kalau dibicarakan Tuhan, itu berbicara mengenai esensi keilahiannya. Ya, keilahiannya. Sementara, saudara, keilahiannya ini seperti langit dan bumi dengan pikiran kita yang adalah di manusia ini. Ya, ke, ke itu jaraknya jauh. Tidak bisa. Jadi bahasa kita dengan bahasa Tuhan yang secara ilahi itu berbeda. Makanya rancanganmu bukan rancanganku. Makanya dia tidak bisa diteliti. Nah, jadi saudara, termasuk para rasul sebelum zaman kita ini, saudara, mereka itu hanya menerangkan tentang bagaimana pengalaman mereka bersama dengan Tuhan. Namun mereka itu adalah hanya menerangkan tentang apa yang sudah pernah diterangkan oleh Tuhan atau oleh nabi-nabi. Jadi mereka itu mengalami, melihat, mereka sejajarkan dengan pengalaman mereka. Ya, sejajarkan dengan pengalaman mereka, lalu mereka mencoba menjelaskan. Oke. Jadi saudara, perhatikan perbedaannya. Ya, mencoba menjelaskan. Namun karena memang mereka ini memahami pewahyuan. Jadi di zaman mereka pewahyuanlah yang turun. Jadi kalau kata wahyu itu berarti itu supranatural. Ya. Nah, jadi ini hanya orang memahami, jadi para rasul ini hanya memahami sebagian dan tidak mungkin memahami seluruhnya Allah. Tidak mungkin. Makanya mereka itu masih belum bisa, kalau bukan Tuhan mengakhiri mereka, mereka disuruh beristirahat, mereka tidak akan pernah bisa menyingkirkan ego mereka. Gitu. Perasaan diri mereka benar. Karena begini saudara, kalau pewahyuan turun kepada seseorang, sudah memang menjadi naturnya gitu, bahwa manusia yang menangkapnya, ini pewahyuan loh. Pewahyuan ini benar. Pewahyuan itu miliknya Tuhan, gitu ya. Nah, jadi sudah menjadi natur daripada manusia. Natur itu kecenderungan alaminya gitu. Artinya ya, itu sudah menjadi naturnya itu bahwa pasti dia akan merasa lebih daripada yang lain. Itulah bahayanya. Itulah beda pewahyuan dengan bagaimana Tuhan yang berinkarnasi itu mengajari kita. Ya, itu bedanya. Artinya begini, saudara. Jadi Tuhan yang berinkarnasi itu memang juga kan roh. Ya, roh juga. Namun kenapa mesti dikatakan Tuhan berinkarnasi? Itu artinya adalah firman-Nya ini, tadi firman-Nya itu roh. Roh itu tidak terpahami oleh kita karena dia supranatural. Perkataannya. Jadi pewahyuan itu kan juga firman ya. Oke. Tapi kalau dikatakan pewahyuan itu tak bisa diterangkan oleh pikiran manusia. Itu sebabnya banyak interpretasi. Nah, disitulah sebetulnya guru kita juga
pasti apa yang diajarkan oleh dia itu harus disempurnakan kembali gitu. Kalau di masa itu, sebelum kita diajar oleh Tuhan yang berinkarnasi sekarang, ya, sebelumnya bagi kita itu tidak masalah. Dan bagi Tuhan juga tidak masalah. Jadi begitu sekarang dia yang ngajarin, sekarang kita mesti berani mulai menghargai Tuhan lebih daripada apa yang kita dulu diajarkan. Karena sekarang yang ngajar kita adalah Tuhan. Ingat, kalau dikatakan Tuhan bukan parlin. Dan juga bukan parlin yang mendapatkan pewahyuan. Bukan. Kalau saya mendapatkan pewahyuan, itu rentan sekali. Itu pasti saya berusaha ingin memahami tentang pewahyuan itu dulu. Saya berusaha mencernanya, baru saya jelaskan kepada saudara. Tetapi kali ini tidak demikian. Kalau di zaman Rasul, memang demikian. Ya renungkan dulu, ya jagain pengajarannya gitu kan. Oke, direnungkan, barulah dia berani memberikan kepada jemaat. Oke. Jadi itu tidak membebaskan umat. Jadi umat pada waktu itu sangat tergantung kepada Rasul. Karena kan firmannya pada waktu itu yang keluar adalah dialah yang memberikan kelima jawatan untuk memperlengkapi orang kudus. Itulah firman yang waktu itu yang masih bekerja. Peraturan-peraturan yang masih bekerja itu tahapan pekerjaannya. Tetapi begitu lewat itu, saudara, jadi ketika dia sudah datang, jadi dia memulai satu zaman yang baru. Zaman yang baru itu juga dengan firman. Jadi begitu dimulai ini, saudara, maka pekerjaan yang lama ini itu dianggap, pekerjaan yang sebelumnya ini itu dianggap kita sudah harus tidak boleh lagi pakai itu. Nggak boleh lagi dikuasai. Karena kalau tidak, dia tidak bisa akan membawa kita maju terus. Jadi pekerjaan yang lama ini seperti penghalang untuk kita boleh dipimpin, dibawa terus. Nah, jadi saudara, pekerjaan yang pertama dari Taurat ke kasih karunia gitu ya. Ini kan dua hal nih. Kalau di Taurat itu kan jelas sekali kan peraturannya. Tapi kan itu juga firman toh. Ya kan? Firman kan yang mereka. Jadi pada waktu itu menjadi Taurat, firman itu menjadi law. Jadi ada aturannya, baku. Itulah batu. Oke? Nah, ketika di zaman kasih karunia gitu, kita mulai dijelaskan itu sekarang itu orang mulai mengenal, di situ mulai mengenal hubungan. Nah, kenapa diperkenalkan Bapa di situ? Supaya kita ini secara manusia boleh membayangkan Allah itu sebagai Bapa kita. Supaya kita ini tidak memiliki, supaya manusia itu tidak memiliki hati yang terluka lagi. Atau roh penolakan. Karena kan begitu mereka itu diusir dari Taman Eden, mereka itu tertolak, saudara. Jadi itu disembuhkan, ini secara keseluruhan ya. Namun memang sebelum-sebelumnya itu ada juga mereka yang mengalami. Jadi waktu Daud, jadi sebetulnya Daud itu sudah mengalami sebetulnya pekerjaan kasih karunia juga.
Namun secara keseluruhan, sebelum digongkan oleh lahirnya Tuhan Yesus, lalu ditahbiskannya dia, itu belum dimulai. Namun mereka sudah mulai mencicipi, selalu begitu. Demi mempermudah pekerjaan Tuhan di masa ketika itu datang. Jadi semua para nabi itu sudah menubuatkan. Sehingga para nabi sebelum Tuhan Yesus itu sudah memandang jauh ke depan. Jadi dikatakan mereka beristirahat itu, saudara. Artinya mereka lepas daripada daging mereka yang selama ini berjuang. Yang selama ini ego, jadi rusak gitu ya. Jadi itu dilepaskan dulu dari mereka. Lalu mereka diajari kembali dengan melihat perjalanan waktu. Jadi mereka menjadi awan saksi sekarang. Mereka terus menjadi awan saksi. Sampai sebetulnya begitu firman dilepaskan, itu apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Gitu. Jadi begitu dia lepaskan di bumi, saudara, maka di sorga itu di alam roh, di tempat mereka itu loh. Jadi mereka itu juga itu ada di tempat mereka masing-masing. Kira-kira begitu. Mereka punya rumah masing-masing. Gitu. Jadi sama setiap pagi mereka diajar, sore juga diajar. Gitu. Diajar dengan melihat apa? Dengan melihat panggungnya yang di bumi ini. Gitu. Karena disinilah dilepaskan. Apa yang kamu lepaskan di bumi? Enggak duluan di sana kan? Dilepaskan dulu di sini. Barulah di sana dilepaskan. Diikat dulu di sini. Baru terikat di sana. Gitu. Yang diikat maksudnya kayak perjanjian-perjanjian. Gitu. Ya, jadi saudara, perubahan yang ada di sini itu adalah perubahan yang ada di sorga. Jadi mereka mengetahui dengan jelas. Kalau tidak, saudara, mereka tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh lagi. Jadi karena proyeknya sekarang ada di sini, ya Tuhan berinkarnasi itu, gitu. Jadi mereka bisa belajar melihat ini. Jadi perkataan-perkataan yang dilepaskan itu. Jadi itulah yang mengajari mereka juga. Saudara, kalau kan dengan sekarang ini sudah ketika mereka mendengarkan Parlin ini bicara gitu ya. Ketika mereka mendengarkan. Mereka itu akan terbayang dulu bagaimana ketika mereka mengajar jemaat mereka. Di zaman mereka. Mereka terbayang pasti langsung. Jadi apa yang saya katakan tadi itu, saudara. Jadi mereka langsung tahu, iya betul, dulu kami seperti itu. Kami belajar dulu mendapatkan pewahyuan, kami renungkan, wah. Jadi mereka duduk di atas meja mereka menulis gitu. Karena memang zamannya demikian. Tetapi kali ini, saudara, kali ini Tuhan sendiri sembari dia menerangkan, sembari dia berfirman, sembari dia pakai manusia Parlin ini, karena manusia Parlin ini memiliki pikiran manusia. Oke? Memiliki pikiran manusia. Nah, dia taklukkan dia. Supaya pikiran kamu ini kamu mesti tundukkan dulu. Dia terus lakukan itu. Ya, kalau saya katakan ini berarti ini bagi semua kita. Oke, termasuk bagi saudara nanti. Saudara akan memahaminya.
Sehingga nantinya saudara tidak akan lancang lagi dalam memakai gagasan saudara untuk menerangkan firman Tuhan. Di dalam saudara akan terbentuk takut akan Tuhan. Saudara akan terus menguji pikiran. Tuhan, ini dari pikiranku. Saudara akan mulai menaikkan doa seperti yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus dulu. Coba perhatikan Yohanes pasal 17. Ketika dia berdoa itu, saudara, doa itu bukan doa yang mau dikabulkan. Tapi doa itu adalah doa yang langsung dikabulkan. Karena kan ceritanya, mintalah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu pasti dibukakan gitu. Itu firman. Jadi tidak boleh melenceng dari situ. Jadi kalau kita berdoa, lalu kita merasa bahwa kita menunggu jawabannya, nah itu pekerjaan yang lama. Bukan pekerjaan yang sekarang. Memohon-mohon gitu ya. Bukan. Nah, kemarin saya mengatakan begini. Tak ada gunanya kita mendoakan bencana ini berhenti. Oke? Saudara, kaget kah? Tak ada gunanya kita mendoakan misalnya supaya orang sakit itu sembuh. Itu pekerjaan yang lama, iya. Karena ceritanya begini. Kalau kita masih mendoakan supaya sembuh, itu berarti kita balik lagi ke belakang. Kita kayak tidak selaras dengan firman. Jadi gimana dong, Pak? Apa yang perlu kita doakan? Segala sesuatu yang terjadi itu secara otomatis akan berubah seiring dengan dipulihkannya orang-orang kudus ini. Seiring dengan diperbaikinya kerusakan di dalam diri orang kudus, orang pilihan ini, seiring itulah maka kita melihat bumi yang lama dan langit yang lama. Saudara, kalau dikatakan langit, itu selalu berbicara mengenai surga. Itu alam roh. Berarti orang-orang yang ada di sorga. Malaikat-malaikat yang ada di sorga. Ingat sekali lagi, ini bukanlah masalah siapa kita. Siapa Parlin. Saudara, kita sudah harus tersembunyi terus di dalam Kristus. Kita mesti tersembunyi dalam Dia. Sangkali dirimu tiap hari. Sangkali Dia. Supaya apa? Supaya kita itu bersama-sama boleh melihat pekerjaan Tuhan digenapi di dalam kita. Saudara bisa lihat perbedaannya sekarang kan? Kenapa saya katakan tadi bahwa rasul-rasul itu juga mereka itu mulai begini. Jadi disitulah mereka rasanya gini, aduh, pengen sekali saudara mereka hidup di zaman kita. Karena bagi mereka mujizat, pewahyuan sekarang kayak nggak ada artinya. Ingat, kan mereka melemparkan mahkota mereka. Memang sekarang saudara mereka itu sudah tenang sih. Sudah tenang dalam arti mereka tidak perlu terlalu mencari untuk diri mereka sendiri lagi. Nggak perlu, karena apa? Itu satu kejijikan di hadapan Tuhan. Gitu. Tetapi ada satu rasa di sini, saudara, dalam hati mereka ini. Oh, betapa berbahagianya
mereka yang melihat hari itu dan mengalami hari itu. Karena begini, saudara. Mereka itu sudah tidak bisa mengubah apa-apa. Mereka sudah terlepas dari pencobaan mereka. Kita masih ada dalam pencobaan kita. Tetapi dalam hati mereka ada terbersit seperti ini, saudara. Ini dulu yang aku suka. Apa namanya? Seperti apa ya? Adventure gitu ya. Seperti satu perjalanan lewat hal-hal yang menegangkan gitu. Tapi hal-hal yang menegangkan itu mereka nikmati gitu. Karena apa? Karena mereka akan melihat mujizat Tuhan. Hal yang supranatural terjadi di depan mereka. Makanya Paulus itu sangat rela dia dalam kelemahan. Karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna bekerja. Kalau dulu saudara, mereka itu merenungkan Tuhan. Pola mereka begitu. Mereka perketat, mereka lalu mereka menerangkan kepada jemaat. Intinya begini, mereka olah dulu makanannya, firmannya, baru mereka kasih kepada jemaat. Nah, kan mereka melihat hasil pekerjaan mereka. Ternyata yang dibina mereka ini, jemaat yang mereka bina, itu jauh sekali dari dia gitu loh. Untuk mereka, untuk murid-muridnya itu bisa mencapai dia, itu nggak bisa-bisa gitu loh. Bahkan boleh dikatakan semua meninggalkan dia akhirnya. Jadi dia begini, Tuhan, berarti aku nggak punya buah gitu loh. Hasilku nggak ada. Artinya apa, saudara? Artinya dia melihat dirinya sendiri. Disitulah kegagalannya. Ketika dia melihat dirinya sendiri. Pertama dia nggak sadar. Tapi begitu dia lewati, aduh aku salah lagi. Iya ya, kok aku lihat diriku sendiri ya. Harusnya kan aku lihat engkau. Ini kan pekerjaanmu Tuhan. Nah, disinilah saudara, mereka itu bisa setiap kali, akhirnya mereka bisa menenangkan diri mereka. Jadi ibaratnya saudara, gema-gema daripada pekerjaan yang merusak di dalam diri mereka itu dibersihkan juga seiring waktu. Makin dikuduskan juga mereka gitu. Artinya pikiran dan gagasan mereka itu diperbaharui. Itulah sebabnya di sorga ada pertumbuhan. Mereka nggak mengalami seperti kita. Kalau kita coba lihat. Ya kan? Begitu terjadi sesuatu dengan keluarga kita kepikir gitu. Kita sulit untuk melepaskannya. Kita sulit untuk melupakannya. Begitu orang menyerang kita, mengata-ngatai kita, begitu kita nggak punya uang, apa itu sangat mempengaruhi. Gitu. Tapi tahukah saudara, kalau dulu kita itu, kalau saya ingat ketika saya bilang kurangi dikit dong Tuhan, itu cepat itu, melewati banyak hal. Tetapi kali ini saudara, sudah cukup waktunya bagi Tuhan. Kira-kira sudah cukup nih. Kamu nih mesti benar-benar nggak boleh enggak lagi. Ini pelajarannya sekarang adalah aku itu milikmu. Ini pelajarannya sekarang. Apa yang kupunya itu punyamu. Nah, itu pelajarannya sekarang kira-kira begitu. Ada di Alkitab kan? Bukankah segala milikku adalah milikmu? Bukankah kamu anakku? Kenapa kamu jadi punya pikiran hamba? Itu kan salahmu kan? Bukankah murid-muridku dulu mereka nggak kusebut hamba lagi, tapi kusebut sahabat?
Bukankah dulu aku mengatakan, aku akan pergi dan kamu tahu jalan ke situ? Bukankah dulu kukatakan, kalau engkau melihat aku, engkau sudah melihat Bapa? Bukankah itu semua firman? Oke ya. Nah, coba di situ lihat perjalanan. Nah, jadi saudara, dalam hal ini saudara bisa mulai membuat gambaran dulu. Karena saudara pernah belajar ya, pernah sekolah dulu ya. Supaya saudara boleh agak mengerti sedikit. Artinya nanti saudara ditaklukkan oleh firman-Nya. Tapi bukan, ingat sekali lagi, bukan firman pewahyuan. Tapi firman yang menjadi daging. Tuhan yang berinkarnasi. Disinilah beda pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi dengan pekerjaan Tuhan. Di situ bedanya. Ya. Jadi dia itu menjadi nyata. Nyata artinya dia itu benar-benar menjelaskan secara gamblang. Ya. Tetapi tetap ada di dalamnya, di dalam setiap perkataan itu, karena ada begini, pikiran dan perasaan Kristus. Jadi ibaratnya saudara membayangkan begini, firman itu ketika diucapkan ini, dengan sendirinya, jadi begitu ini dilepaskan, sudah ada seperti penyangga-penyangganya untuk menerima dia itu landing gitu. Firman ini, perkataan ini. Salah satunya adalah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Karena itu firman juga. Apa itu? Pikiran dan perasaan Kristus itu? Yaitu yang walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi, beda firman yang menjadi manusia dengan pewahyuan. Pewahyuan ini karena dia belum dikerjakan. Yang penerima pewahyuan ini belum diremukkan. Seseorang diremukkan, bukan penderitaan yang meremukkan dia, tapi firman yang meremukkan dia, yang menaklukkan dia. Kalau Paulus itu tidak mau mendengarkan, sudahlah, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna bekerja. Kalau dia tidak menerima yang ketiga ini, kalau dia tetap bergumul, bergulat, maka yang berikutnya tidak bisa akan datang. Istilahnya begini. Istilahnya pikiran dan perasaan Kristus itu belum menghancurkan dia. Maka dia akan terus mengalami penghancuran secara jasmani. Kalau dia tidak mau ditaklukkan oleh firman. Jadi sebetulnya bukan masalah penderitaan yang kita alami permasalahannya. Bukan. Tetapi apakah kita mau ditaklukkan oleh firman itu? Kalau kita nggak mau, ya naik terus ini penderitaannya. Akan makin tambah terus. Apinya dipanasin lagi. Supaya apa? Supaya mau mendengarkan firman. Karena firmanlah, kebenaranlah, anak manusialah yang akan menyelamatkan kita. Itu ada tingkatan, saudara. Kalau kita bilang dia hanya kebenaran, maka orang akan membuat kebenaran itu menjadi baku. Itulah Alkitab. Itulah pengetahuan.
kalau dia tidak menjadi anak manusia, jadi begitu dikatakan anak manusia itu adalah sejatinya manusia ketika diciptakan. Harus tunduk. Jadi kita ini sebetulnya sudah dirancang adalah anak. Rancangan Tuhan atas kita. Sejak awal kepada Adam. Anak. Anak itu kenapa disebut anak? Karena dia itu mematuhi bapaknya bukan karena peraturan. Tapi karena dia bapaknya. Kita mengasihi orang tua kita bukan karena orang tua kita baik sama kita. Kita mengasihi orang tua kita karena dia orang tua kita. Amin. Dan dia mengasihi kita karena kita anaknya. Titik. Jadi kita nggak boleh, karena kita melayani pekerjaan Tuhan, kita pontang-panting ke sana ke sini, lalu kita mengharapkan perkenanan Tuhan. Itu kita hamba. Itu namanya pelayan pekerjaan Tuhan. Itu hamba. Hamba nggak boleh ada di rumah. Dia ada di luar. Dia nggak ada di kamarnya, itu nggak ada di ruang dalam. Dia di luar. Mungkin dekat kandang kali. Tapi anak itu tinggal di rumah. Itu sebabnya saudara, seorang mungkin bapaknya koruptor gitu. Itu anaknya, walaupun dia tahu bapaknya koruptor, mungkin dicela oleh semua orang. Tapi cara pandang anaknya terhadap bapaknya yang koruptor itu berbeda dengan orang lain. Dia akan melihat, aduh, Pak, karena memikirkan kami ya, Bapak jadi seperti itu. Dia nggak serta-merta langsung menyalahkan bapaknya. Karena apa? Karena itu bapaknya. Seperti itulah kita dengan Allah. Kita anak. Bukan karena kita berbuat baik, makanya kita diberkati oleh dia. Bukan. Karena kita anak. Dan kita ini ahli waris. Jadi kita sedang diajar. Jadi begitu kita minta supaya pekerjaan kita diberkati segala macam, supaya posisi kita naik di perusahaan kita, salah besar gitu. Dan kalau kita terus demikian, kita sedang menentukan nasib kita. Kalau kita terus berusaha ingin meyakinkan orang, berarti kita nggak mengerti prosedurnya pekerjaan Allah. Nah, disinilah saudara, para rasul tadi itu saudara, perlahan-lahan mereka mulai melihat istilahnya kesalahan mereka. Tapi walaupun saudara, kesalahan mereka ini mereka maklumi karena mereka belum sampai kepada zaman kita. Tetapi pasti ada selalu dalam hati mereka itu begini, saudara. Kenapa ya? Pasti selalu ada. Ya. Nah, saudara, ketika saya mengatakan tadi bagaimana kita nggak perlu berdoa untuk ini gitu, untuk itu, gitu. Untuk misalnya, bagaimana penganiayaan, mau kita berdoa untuk pemerintahan kita untuk ini. Itu bukan penting. Yang penting adalah sekarang bagaimana kita boleh melihat pekerjaan Tuhan di dalam kita. Bagaimana prosesnya dia menaklukkan kita? Apakah kita sudah tahu?
Apakah pikiran kita masih di dunia? Akan kelihatan, saudara. Kita akan mengetahuinya sendiri. Bagaimana kita setiap hari. Kalau rasanya kita malas gitu ya. Rasanya, nah itu ciri-ciri pekerjaan si jahat. Gak ada gairah lagi. Gak ada semangat lagi. Itu kita dalam posisi kita diserang oleh si jahat. Gitu. Serangannya kali ini, saudara, bukan bentuk roh-roh orang mati lagi. Itu sudah lewat pelajarannya. Tetapi kalau kita berpikir langsung begini, jangan-jangan roh ini, jadilah seperti yang kau pikirkan. Itu jadi aja langsung. Oh, makin datang mereka semua. Begitu kita bicarakan, langsung aja datang dia. Jadi ternyata tergantung kita sekarang masuk dalam perlindungan atau tidak. Ya, jadi lihat, saudara, firman yang menjadi manusia. Oke, artinya firman yang menjadi manusia itu menjadi daging katanya ya, menjadi bisa kita pegang. Oke, kita pegang. Lalu dia itu kita boleh pahami prosedur kerjanya. Karena dia kan sudah menjadi daging nih. Kita akan tahu prosedur kerjanya. Oh, kita akan mengerti begini. Kenapa ya sekarang tak ada lagi istilahnya peninggian diri. Walaupun mungkin masih ada kadang-kadang gitu ya. Ketika kita merenungkan gitu ya. Wow, gitu misalnya gitu. Kadang-kadang kan muncul nih. Hebat juga ya. Lalu kita menganggap diri kita lebih daripada yang lain gitu. Nah, tapi itu tidak akan lama gitu. Tidak akan lama dia berdiam. Tapi kalau sebelumnya, saudara, seseorang yang mendapatkan pewahyuan gitu, dia itu wow, itu perasaan di atas awang-awang itu kuat sekali. Kuat sekali gitu. Jadi emosinya itu wah, kuat sekali gitu. Merasa pokoknya yang lain nggak ngerti apa-apa. Nah, itu bisa kita perhatikan dalam diri kita sendiri. Karena apa, saudara? Jadi begitu kita dalam kehidupan kita biasa, ya biasa. Jangan buat diri kita itu, karena kita sudah dipakai istilah dalam arti begini, kita sudah mengalami inkarnasi Tuhan, lalu kita berusaha lagi menjadi seperti Tuhan, kita jaga hidup kita. Kita coba jaga-jaga gitu loh. Itu pekerjaan Tuhan itu nggak luas dalam kita. Jadi ini salah satu perbedaan yang sangat kontras sekali antara pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan iblis. Ya. Pekerjaan iblis itu menekan kita, membuat kita tidak bebas walaupun itu firman Tuhan yang diucapkannya. Tapi dari Tuhan yang sekarang ya, kan kalau kita lihat dulu kan, kalau yang zaman nabi-nabi, masih ingat nabi muda itu? Tegas kan? Pokoknya nggak boleh singgah di mana-mana. Oke? Karena itu di zaman itu, saudara. Firman itu harusnya menolong dia. Jadi ketika dia disuruh menyampaikan pesan supaya dia selamat,
maka dia dikasih perkataan lagi. Itu tegas. Tidak ada pilihan. Tak ada pilihan. Tapi saudara, sekarang ini berbeda dengan pekerjaan yang baru. Karena kita ini sudah anak. Oke, kita anak, tetapi anak yang lagi diproses militer. Oke, kita tetap anak, tapi kita sedang on progress memasuki satu zaman yang baru, yang lama sudah berlalu. Jadi walaupun kita itu saudara rasanya dipimpin oleh gada, tiba-tiba dia ngomong. Jadi sekarang itu saudara, walaupun kita rasanya dengan gada, tetapi jangan lupa kita ini anak. Jadi ada kalanya dia serius, tetapi untuk membuat itu menjadi nyata di dalam kita, itu saudara ada satu proses tanpa paksaan. Ditaklukkan sih ya, nampaknya seperti dipaksa, tapi tidak memaksa. Wow. Walaupun kadang-kadang rasanya memaksa, itu karena kasihnya dia. Dia nggak mau kita itu binasa. Karena begini ceritanya, kita sudah terlanjur menerima firman-Nya, menerima dia masuk dalam hati kita. Kita sudah membukakan pintu. Silahkan Tuhan. Jadi kita dengan otoritas firman-Nya, dia lindungi kita. Kali ini saudara, si jahat nggak bisa macam-macam. Jadi ketika Ayub selesai prosesnya, iblis nggak boleh macam-macam sama dia. Sedikit pun nggak bisa. Nggak bisa. Karena proyeknya sudah selesai sama Ayub. Nggak bisa. Kira-kira seperti itulah kita, saudara. Yang dibawa ini. Tapi di antara kita, pasti ada hal saja yang membuat kita itu masih, karena masih kuatnya gagasan kita. Gitu. Karena masih kuatnya dunia ini mencengkeram kita. Jadi kadang-kadang ini lagi. Itu karena kasih. Esensi kasih. Jadi saudara, ketika kita melihat tadi perbedaannya, ya, jadi antara firman-Nya yang adalah roh tadi dengan firman yang menjadi manusia. Jadi kita melihat prosedurnya ini saudara di dalam kita, prosesnya. Dia bukan bekerja lagi lewat penglihatan. Penglihatan itu alam supranatural. Jadi saudara, si jahat itu selalu meniru. Jadi kalau kita itu berpikiran, jadi kalau misalnya, itu sebabnya saudara, kenapa dikatakan Alkitab itu telah menghalangi kita untuk mengenal Tuhan yang Maha Kuasa. Karena begini saudara, karena kita baca kisah daripada si Nabi muda ini, maka kita berpikir masih seperti itu Tuhan memimpin kita. Karena kita melihat bagaimana Abraham hidup, kita pikir masih seperti itu dia memimpin kita. Tidak. Pekerjaan Tuhan itu berlanjut terus.
Ibaratnya saudara, kita ini terikat dengan mereka. Ibaratnya begini. Ibaratnya apa dulu yang kurang sama mereka, itu sekarang itu diperbaiki di dalam kita. Jadi pengajaran-pengajaran mereka dulu yang belum sempurna itu kan sudah tinggal dalam pikiran kita. Nah, ini disempurnakan. Sama seperti Tuhan menjelaskan kepada dua orang Emmaus itu. Dalam perjalanan ke Emmaus itu. Kan dibukakan pikiran mereka. Diterangkan. Oh, itu toh maksudnya. Sama dengan sekarang. Makanya saudara, kita itu tidak boleh lagi membuat apa yang ada di Alkitab ini menilai Tuhan yang sekarang. Nah, artinya begini saudara, kita mesti rela dulu tanggalkan sedikit ini. Untuk masuk ke program yang baru. Jadi kita sedang dibawa ke zaman yang baru. Kalau seseorang, kalau misalnya saya ini tidak rela meninggalkan yang ini, karena akan dibawa kemana? Masih ingat kan? Ketika kita tidak mengajar lagi buku pemuritan. Saya nggak tahu, saya mau ngajar apa Tuhan. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Tapi karena memang dipaksa seperti itu, ya sudah rela saja. Walaupun saya nggak tahu gimana caranya. Mau apa yang saya ajarkan? Tapi kan lepaskan dulu. Sekarang baru kita melihat. Sekarang dia menjelaskan semua dulu yang kita pelajari. Saya katakan dia. Apakah saya punya catatan chatting-chatting saya dengan Bapak? Tidak kan? Berarti apa? Polanya berbeda dengan guru kita kan? Dulu guru kita itu 1 bulan sekali dapat pewahyuan. Gitu kan? Tapi bulan berikutnya pun masih berlanjut juga dari situ. Sekarang kita tiap hari. Ada Selasa, ada Jumat. Setiap hari sudah kita menjalani 300 hari. Kok bisa? Kok bisa sekarang rasanya kita itu mendapatkan penjelasan yang benar-benar masuk dalam logika berpikir kita. Kita bisa memahami dengan jelas dan kita bisa melihat perubahan di dalam kita. Bisa dong. Kita ini seperti bangunan dan kita melihat kita sedang membangun. Kita nggak melihat di luar, kita melihat diri kita sendiri. Pasti dong terbangun gitu. Yang selama ini kita nggak ngerti takut akan Tuhan. Sekarang kita benar-benar rasanya takut akan Tuhannya itu, wow. Terasa gitu loh. Pengertian tentang menyangkal gitu. Kalau engkau menyangkal namaku di hadapan manusia, maka aku akan menyangkal engkau di hadapan Bapakku katanya. Itu nyata rasanya. Begitu diperhadapkan kepada kita satu pilihan. Kita tahu ini yang diinginkan oleh Tuhan. Kita tahu dengan jelas. Enggak kita lagi perlu bergumul, Tuhan, apakah aku harus begini? Kan enggak perlu kan? Tapi dengan mantap kita mengambil keputusan kita. Apapun resikonya. Dulu kita nggak mengerti seperti itu. Tapi sekarang dia jelaskan kepada kita. Jadi Allah itu bukan lagi Allah yang di awang-awang. Tapi Allah itu sudah menjadi manusia. Firman itu sudah menjadi manusia. Artinya firman itu sekarang bisa kita melihat bagaimana prosesnya dia bekerja di dalam kita. Seperti saya katakan tadi, dia punya landasan di dalam kita. Kenapa saya bisa semakin bebas berbicara?
Tadi dia katakan, saya anaknya. Artinya begini, saudara. Dia berani membuat rasanya gitu. Kan saudara, dia tahu suatu saat saya bisa salah. Karena juga ada di dalam saya mungkin masih belum mau istilahnya melepaskan. Ada satu hal mungkin. Jadi dia tahu di dalam diri kita ini, saudara, ada hal-hal mungkin yang belum diselesaikan. Tetapi ternyata dari mulut kita sudah, jadi ketika mau bicara ini, saudara, kan begitu keluar dari mulut kita, saudara, maka secara otomatis kita harus mempertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulut kita. Sementara di lain pihak, saudara, dia itu begitu berbicara, ya kan bebas. Bayangkan ketika kita bebaskan dia bicara. Berarti kan kalau saya bebaskan dia bicara, berarti kan saya itu benar-benar gimana ya? Kan nggak memikirkan sebelumnya. Jadi kan tiba-tiba ngomong gitu. Kan waktu saya mau bicara, saya kan lagi nggak tahu apa yang mau saya bicarakan. Tetapi saudara, kalau misalnya saya tidak berjaga-jaga di dalam hati saya, itu kan rentan sekali antara Tuhan yang mengucapkan, Tuhan yang berfirman, atau iblis yang berfirman. Yang berkata-kata maksudnya. Kan rentan sekali. Tetapi kenapa semakin hari Parlin ini semakin berani bicara yang di luar pikirannya? Itulah zaman yang baru, saudara. Zaman yang lama, orang nggak berani ngomong kalau nggak didengar dulu gitu loh. Kalau nggak dijelasin dulu, kalau nggak dicerna dia dulu, barulah dia berani ngomong. Makanya Musa, tunjukkanlah dirimu. Tunjukkanlah dirimu, perlihatkanlah kemuliaanmu, katanya. Karena apa? Macam mana aku mau menjelaskan kepada mereka tentang namamu? Bayangkan namanya dikasih apa? Aku adalah aku gitu. Piye? Gimana dong? Masa aku adalah aku? Jadi kalau ditanya mereka nanti, apa aku adalah aku itu? Maksudnya apa gitu loh? Ah, nggak benar kali kamu Musa. Sudahlah. Bilang aja kayak gitu. Runtuh lagi dia gitu. Jadi itu di pekerjaan yang lama. Pekerjaan yang sekarang, dia taklukkan kita masing-masing. Sampai firman-Nya itu menjadi daging di dalam kita. Terbentuk satu manusia baru. Itulah arti manusia baru. Pikirannya yang baru. Bukan yang lama lagi. Yang lama ini semua sudah berlalu. Taurat berlalu. Zaman kasih karunia berlalu. Tapi itu tetap ada di dalam kita. Artinya apa? Untuk progres menuju yang sudah dia siapkan. Itu bekerja semua. Tapi yang menggerakkan dia adalah dia sendiri. Adalah firman-Nya ini. Jadi artinya sekarang, saudara, kita itu bukan sedang dipimpin oleh roh. Tapi dipimpin oleh firman. Disinilah alam firman inilah yang tidak bisa dimasuki oleh iblis. Nggak bisa dimasukin dia. Nggak bisa dimasukin dia. Dia mau mencoba memberikan gagasannya, nggak bisa dia. Karena apa? Secara diam-diam firman-Nya itu mengerjakan sesuatu dalam kita. Ada 7 roh Allah yang menjaga kita.
Ada roh nasihat, ada roh hikmat, ada roh keperkasaan, apalagi saudara. Roh takut akan Tuhan. Itu seperti 7 pilar yang kayak menjagai kita. Oh, saudara. Ini pekerjaan luar biasa dari Tuhan. Dari firman-Nya. Firman-Nya menjadi daging soalnya. Takut akan Tuhannya itu makin lama itu seperti satu pilar yang kokoh. Kita kan bukan takut akan Tuhan karena takut kita dihukum kan? Enggak lagi, udah lepas dari situ. Karena apa? Ya kita ini anak kok. Kalau kita mentaati orang tua kita karena kita takut. Ya. Kalau kita keluar dari rumah bapak kita di luar jadi bandel lah. Makanya banyak orang yang di depan bapaknya, wah manis itu. Di luar. Tapi roh takut yang ada dalam kita. Kita takut. Karena kita ini nggak mau mengacaukan pekerjaan bapak kita. Nggak mau menghancurkan perusahaan bapak kita. Kita tahu. Dia bapak yang sudah merancangkan semuanya. Jadi begitu ada mau menyimpang di sini. Takut akan Tuhan itu memagari kita. Tapi dalam takut akan Tuhan itu ada kebebasan. Ada sumringah gitu loh. Nggak takut akan Tuhan seperti bangsa Israel. Takut ketemu dengan Tuhan. Takutnya itu saudara, kita itu merdeka gitu loh. Karena kita ini anak. Wow. Sudah lewat 2. Ini ada demo ini lagi sudah 4 hari katanya. Aduh, sampai sekali sudah di jalan. Jadi harus berangkat cepat-cepat ya. Mari kita berdoa saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Oh, Engkau memimpin kami, Engkau terus mengajari kami. Oh, biarlah kiranya sepanjang hari ini, kami semakin memahami persekutuan yang indah dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, sama-sama yang mengasihi Tuhan, katakan amin. Baik, sampai ketemu nanti malam ya. Ya, kita lanjutkan lagi ya pelajaran ini. Ya.